Nah, ada dua macam klausa, dependent dan independent. Independent dan dependent, ya. Nah, kalau dia independent, eh, dia bisa berdiri sendiri. Ciri-cirinya diikuti oleh coordinating conjunction. Jadi memang kita akan singgung tentang conjunction setelah ini. Eh, ya, nah, macamnya modelnya ada kai, ala, de, ya, gar. Ini gar itu lebih explanatory ya, ini fungsinya. Kemudian bisa prepositional phrase seperti ini ya, diati, diatuto, esti, ektuto, epituto, katati, metatuto. Ya, ini contoh-contohnya ada di sini. Oke. Nah, yang ini dependent clause, apa itu? Klausa yang tidak bisa berdiri sendiri atau disebut ini anak kalimat ya. Jadi independent induk kalimatnya atau kalimat intinya. Dependent ini kalimat-kalimat penjelasannya atau anak kalimatnya. Ya, ada 4 basic structure, bisa terdiri dari infinitive, participle, conjunctive, dan relatif. Ya, infinitive, participle, conjunctive, relatif. Nah, kemudian dari 4 basic structure ini ada 3 fungsinya, 3 syntactical function. Ya, jadi di sini kan ada ya. Kemudian ini 4 basicnya, 4 basic structure-nya, lalu ada 3 syntactical function-nya, ada substantival, jadi dia berfungsi sebagai kata benda, ya kan? Adjectival dia berfungsi sebagai kata sifat, adverbial clauses dia berfungsi sebagai kata keterangan atau adverbial, atau dia menjelaskan kata kerja. Adjectival menjelaskan kata benda. Nah, kemudian kita sudah lihat contoh yang pertama, substantival clause, ya, yang dimulai atau dia berfungsi sebagai subjek. Oke, ingat subjek berarti ini seperti yang saya jelaskan minggu lalu ada masalah spoma, ya, subjek, predicate, objek, kemudian modify adverbial, ya. Nah sekarang kalian lihat kalau dia sebagai subjek, ya berarti dia fungsinya sebagai subjek, oke, atau sebagai pelaku dari kata kerja. Ya, nanti kalau dia sebagai predikat nominatif, direct object, apposition atau indirect discourse, nah ini macam-macam ya. Nah kita udah bahas kemarin sampai hoti ya, benar. Nah hoti ini berarti dia adalah relatif, apa? Relatif bukan konjangtif ya, atau conjunctive clause. Oke, ini hoti. Kemudian ada lagi yang namanya hina. Nah, hina di sini fungsinya sebagai substantival clause, tapi dia sebagai objek. Ya, ingat lagi, substantival clause itu fungsinya apa? Fungsinya sebagai kata benda. Nah, kalau dia fungsinya sebagai kata benda, ya ini ya. In this usage, the dependent clause function like a noun. Oke, kalau dia sebagai kata benda, maka dia bisa sebagai subjek. Ingat contoh misalnya, dia yang pergi ke perpus. Nah, pergi ke perpus itu menjelaskan subjeknya gitu. Jadi ya dia pergi ke perpus itu sebagai subjeknya. Oke, kita lihat lagi sekarang misalnya pakai uh, konjunktif hina diikuti oleh kata kerja subjunctive mood. Ya, misalnya 1 Korintus 4 ayat 2, coba kita buka. Jadi kalian lihat belajar dulu ya contoh-contohnya itu. Sekaligus perhatikan masalah spomanya. Jadi kalian bisa nanti bisa uh, menjelaskan apa sintaktik kontennya atau sintaktik formnya ya. Jadi kalau nanti di eksegesis itu yuk, ayo, ini kenapa ini? Lelet-lelet.
Sering kali nih. Nah, ini kan ada batasan makna ini. Oke. Nah, yang sekarang saya lagi jelasin ini ya, di synthetic form atau namanya surface structure-nya ya. Nah, sekarang kita kenalin dulu tentang substantive clause, tapi eh, sini substantive clause, tapi sebagai subjek dia memakai conjunction hina ya. Oke, coba kita buka tadi 1 Korintus 4 ayat 2 ya. Nah, sekarang kita lihat spomanya. Kalau saya bilang spoma itu maksudnya ini ya, syntactic formnya ya. Subjek, predikat, objek, modifier, adverbialnya. Jadi kalian kenalin. Nah, lalu disusun dalam bentuk diagram atau form. Form itu kan diagram ya maksudnya, sintaktik diagramnya atau sintaktik formnya. Ya. Eh, nah ya. Nah ini klik kanan. Oke. Nah kamu lihat di situ ada hina kan? Lihat di laptop masing-masing ada ya. Semua buka kan? Nah sini kurang jelas. Ya. Hina, hinatis eurete pistos, cetetai, ode, loipon, and noise, uranoid. Nah, kalau saya tanya misalnya sintaktik formnya, berarti subjeknya mana? Subjeknya mana? Hah? Subjeknya mana? Itu, klausa itu, anak kalimat hina itu. Itu anak kalimat. Kalau dia anak kalimat, berarti dia tetap harus ada subjek dan predikat juga. Cuma fungsinya anak kalimat. Anak kalimat di dalam independent clause ini. Ya, jadi kalau saya tanya, misalnya, ya, kalau saya tanya, independent clause-nya mana? Independent clause-nya. Independennya. Independennya. Independent clause-nya atau induk kalimatnya mana? Ini. Satu. Kenapa ya macet-macet? Ini independent clause. Ya kan? Ini subjeknya. Ini predikatnya. Oke. Nah, ini independent clause-nya satu. Ya. Ini. Satu ini. Ini ya. Satu aja sih. Laptopnya udah mahal-mahal. Mepet lagi. Kesel dah. Oke, independent clause-nya mana? Ini ya. Ini semua nih. Ya kan? Ini subjeknya, ini predikatnya. Cuma subjeknya adalah bentuk clause. Anak kalimat apa? Ina ini. Substantive clause sebagai subjek. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya diterjemahkan itu, ini mau harus baterai ini. Diterjemahkan itu, eh, diterjemahkan itu jadi gimana tuh? Hina artinya yang di situ ya, eh, yang akhirnya, oke, okay, di situ hina tis eurete pistos. Nah, di situ kalau diterjemahkan jadi apa itu? Ini ya, hina tis eurete pistos. Artinya mereka yang didapatkan ya, atau yang ternyata dapat dipercayai.
Oh, kayaknya programnya nih. Oke, ini. Kadang nggak mau. Biasanya. Nah, udah. Oke. Iya, ini baterai ini. Berat banget. Oke. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Nah, subjeknya mana di sini? Hah? Subjeknya yang mana? Yaitu hina, pistis, pistos, tis, eurete. Ya, artinya apa itu? Mereka yang dapat atau mereka yang ditemukan pistos, eurete itu ditemukan, mereka yang ditemukan percaya, ya. Nah, ini mereka yang ditemukan atau kedapatan percaya. Nah, itu sebagai subjek. Oke. Nah, baru setetai mencari apa di situ diterjemahkan lagi mencari entois oikonomos, ya, mencari pelayan-pelayan yang demikian. Oke. Jadi pelayan-pelayan demikian adalah mereka yang ditemukan dipercayai atau yang ditemukan beriman gitu lah ya. Oke. Nah, paham nggak ini? Ini satu contoh. Kamu harus tahu, ya. Kamu harus tahu ini adalah subjeknya, ini adalah predikatnya, ya kan? Cuma subjeknya ini bentuknya dependent clause. Oke, ya. Ini independennya semua, tapi dalam independen itu ada anak kalimat. Anak kalimatnya mana? Anak kalimatnya di mana? Ini sebagai subjek. Nah, ini kamu harus bisa menjelaskan nanti independennya ini satu, ini subjek, ini predikatnya. Tapi kalau saya tanya dependennya mana? Anak kalimatnya mana? Oh, ini hina, ini hina tis eurete pistos. Ya kan? Nah, dependent clause-nya kamu perhatikan. Ada subjek lagi, tis ini. Eurete predikatnya. Ya kan? Pistos ini predikat nominatifnya gitu. Jadi walaupun dia clause, yang namanya clause itu pasti dia punya subjek, dia punya predikat. Apakah clause-nya itu independen? Ya, dia pasti punya subjek predikat. Kalau clause-nya dependent juga sama, punya subjek dan predikat. Walaupun dia anak kalimat, ya dia tetap punya subjek, dia punya predikat. Jadi subjek predikat itu ibarat ya subjek itu seperti kepala, predikat itu seperti tubuh kayak manusia gitu ya. Atau kayak pohon, dia punya batangnya dan punya akarnya gitu. Ya. Walaupun pohonnya kecil atau pohonnya tuh bertunas lagi gitu, tapi tetap punya subjek predikat. Oke, ini ya. Itu contoh kalau saya tanya berarti ini adalah substantive clause sebagai subjek. Nah, sama kasusnya ini di bawah nih coba ini. 1 Korintus 4 ayat 3. Misalnya ini. Hina anakrito estin ya emoi es elapiston. Ya, hina anakrito ufo humon he upo emeras antropines. Nah, ini gimana ini? Coba. Ayo, misalnya ini 1 Korintus 4 ayat 3. Kalau saya tanya independent clause-nya ada berapa? Hah? 2 atau 1? 2 atau 1? Atau 3? Hah? Ada berapa ini? Coba baca 1 Korintus 4 ayat 3.
1 Korintus 4 ayat 3. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia, malah aku diri sendiri tidak kuhakimi. Nah, bahasa Yunani itu tadi ini. Ini bahasa Yunani. Oke, nah kalau saya tanya, independent clause-nya ada berapa? Independent. Induk kalimatnya ada berapa? 2. Oke, yang mana itu? Hah? Tadi yang jawab 2 siapa itu? Ayo, tanggung jawab. Hah? Marsha. Oke. Marsha. Yang mana? Yang pertama, iya 2 benar. Yang mana yang pertama? Ini ya. Oke, ini 1. Lalu yang kedua ini ya. Oke, good. Ada 2. Independent clause. Oke. Nah, independent clause yang nomor 1 ini ada nggak anak kalimatnya? Yang mana? Ini hina, anakrito, ufo, umon, upo, hemeras, antro, tines. Iya kan? Nah, ini adalah anak kalimatnya. Anak kalimat apa itu? Ya, dependen apa itu? Kan dependen itu ada 4 macam, ada 3 macam. Substantif, adjectival, adverbial, ya kan? Nah, ini apa? Substantif, ya kan? Substantif sebagai apa? Hina ini kan? Hina ini sebagai apa di sini? Subjeknya. Oke? Subjek dari estin ini. Ya, jadi hina, anakrito dan sebagainya ini adalah subjeknya. Atau tadi ini. Nah, dia sebagai hina, subjective mood sebagai subjek. Sama kayak tadi ayat yang ke berapa itu? Ayat yang kedua. Hina ini juga kan? Tis erete pistos ini juga subjek. Jadi kalau ada 2 independen, kalau saya tanya misalnya, kalau saya tanya ya sama kalian, mana subjek predikatnya? Independen clause 2. Subjeknya mana? Hah? Subjeknya mana? Subjeknya ini 1, ya kan? Ini 1. Baru yang kedua ini. Oke, ini subjeknya ada di sini. Lalu predikatnya mana? Ini. Estin, is, ini semua ya. Ini subjeknya. Ini predikatnya ini. Oke? Nah, subjek yang ini adalah anak kalimat hina tadi sebagai substantive clause. Sama kayak ini tadi. Paham ya? Oke. Jadi kalau kalian tahu ini ada, oh ini independent clause-nya apa? Nah, berarti harus tahu spomanya, subjek, predikatnya, ya. Baru nanti kamu lihat ada objeknya nggak? Oh ini ada objek ini, hemauton ini objeknya. Oke? Nah lalu apa lagi? Elaksiston ini objeknya. Tuh. Objeknya mana? Coba kalian perhatikan. Ada objeknya kan? Ini. Elaksiston, hemauton. Ya. Nah, kamu lihat anak kita itu kan subjantif kah dia? Benar nggak? Nah, ini juga sama kan? Subjantif kan? Karena memang rumusnya begini. Hina plus subjantif mood. Dia bisa membentuk apa? Subjek. Ya. Nah, kalau dia ada hina subjantif mood sebagai subjek, berarti dia substantive clause. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang whole ya, relative pronoun Matius 3:12 coba kita buka. Matius 12 Matius 12 ayat berapa nih? 13 ya.
13 ayat 12. 13 ayat 12. Oke, klik kanan, coba perhatikan di situ. Nah, ini ayat 12-nya itu begini. Oke. Nah, kalau saya tanya ini, ayat 12-nya ini ya. Ada berapa independen di situ? Hah? Dua, iya betul. Ada konektifnya nggak? Ada konjungsinya nih, the ini ya kan? Nah, penghubungnya. Jadi kalau kamu mungkin baca aja dulu Indonesia apa tuh? Karena siapa yang punya kepadanya akan diberi, sehingga yang berkenan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Pakai kata tetapi, berarti ini kontras, ya kan? Dia ada dua independen itu. Di, disambung dengan the. The ini berarti bentuk kontras. Nih, nih. The yang ini nih, kontras diikuti oleh the. Tapi the juga bisa artinya dan ya. Tapi umumnya dan itu pakai kai, kontrasnya the. Oke. Nah, kalau saya tanya, berarti ada berapa tadi? Dua. Nah, yang pertama mana? Hah? Ini ya. Satu, lalu dua. Nah, satu ini sebetulnya ada dua ya. Jadi kalau bisa dikatakan tiga nih. Satu, dua, ini tiga. Tiga independen, tos tiga induk kalimat. Nah, kalau saya tanya, tiga induk kalimat itu, sorry, saya salah. Jadi yang jawab dua siapa sih? Waduh, gara-gara Mas ya nih. Oke, ada berapa? Sorry, bukan saya nggak lihat yang di bawahnya. Ternyata ada di bawah lagi. Nah, ada berapa independent clause-nya? Satu, dua, tiga, empat. Waduh, empat dari mana? Hah? Wah, ini jangan tebak-tebak berhadiah nih. Hah? Ada tiga yang mana? Predikatnya yang mana aja kalau tiga? Berarti kalau ada tiga, berarti kan ada tiga subjek, tiga predikat kan? Ya, mana? Yang pertama, hah? Enggak. Enggak ada tiga. Adanya berapa di situ? Dua. Dua tadi udah dibilang salah. Ada satu. Ya, satunya yang mana? Yang mana nih? Ini. Ini intinya di sini. Ya. Nah, baru nanti ho-nya ini anak kali sebagai subjek. Harusnya kalau sebagai subjek di sini ya, cuma memang ini diagramnya beda. Ya. Jadi maksudnya itu mereka yang, nah gitu. Oke. Kalau diartikan itu jadinya diartikan, jadi mereka yang mempunyai kepadanya akan diberi, mereka yang tidak mempunyai kepadanya akan diambil. Jadi ada dua subjeknya itu, yang itu. Ya, itu. Ho, lihat kamu lihat tuh ho di situ, ya kan? Nah, di sini kan eh, relatifnya pakai ho. Oke, ho itu jadinya mana? Ini, anak kalimat ini. Anak kalimatnya ada berapa? Ada satu, dua, tiga. Nah, tiga ini adalah subjek. Ya, subjek dari apa? EK. Oke. Nah, EK-nya ini predikatnya, subjeknya ini. Ya.
Oke. Nah, jadi anak kalimatnya coba lihat, perhatikan. Anak kalimatnya ada berapa ini? Ada berapa anak dia? 1, 2, 3. Ya, lihat semuanya ini. 1, 2, 3. Ya. Nah, ini anak kalimatnya, ini contohnya seperti itu. Oke. Nah, ini tentang subjek. Ya. Nah, kita lanjut yang kedua, substantival clause. Ingat ya, substantival clause itu fungsinya sebagai kata benda. Bisa sebagai subjek, bisa sebagai predikat. Ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong gini, sebagai subjek ya, ini tuh nggak aja deh, misalnya gini. Nah, ini. Mereka yang berada di ruangan itu, ya kan, adalah teman saya. Saya waktu bilang begini, mereka yang berada di ruangan itu adalah teman saya. Mana subjeknya? Subjeknya apa? Mereka yang berada di ruangan itu adalah teman saya. Adalah teman-teman saya. Mereka kan nggak banyak ya. Adalah teman-teman saya. Nah, misalnya kalimat seperti itu. Kalau saya tanya subjeknya mana? Predikatnya mana? Ini independent clause-nya berapa? 1. Ya kan? Nah, kalau begitu, kalau 1, subjeknya mana? Subjeknya mana? Nah, siapa yang ngomong mereka? Tangan. Iya, subjeknya mana? Kalimat ini subjeknya mana? Salah, bukan. Saya, Pak. Hah? Ini subjeknya. Nah, saya tanya subjek dan predikatnya mana? Saya dan mereka yang di ruangan itu. Subjeknya mana? Mereka. Ah, yang salah. Mana salah? Apa? Benda. Berada salah. Oh, itu salah. Saya salah. Ada masalah. Mereka yang berada salah. Saya. Salah. Oh, ini basic banget, kalian nggak ngerti. Pantesan saya jelasin dari. Mereka yang berada di ruangan itu adalah teman-teman saya. Ngerti kan? Nah, teman-teman saya. Jadi subjeknya mana? Saya Pak, saya. Ya, iya. Ini namanya subjek. Predikatnya ini adalah teman saya. Oke, nanti dari predikat itu dibagi ya. Ada ini predikatornya. Saya ini predikat kombinatifnya kan gitu kan. Nah, ini subjeknya. Ya. Nah, subjeknya ini apa ini? Ada anak kalimat. Nah, kalimatnya mana? Nah, kalimatnya yang mana? Yang berada. Yang berada di ruangan itu. Ini anak kalimatnya. Oke. Nah, kalau saya nggak mau pakai yang, misalnya nih, mereka berada di ruangan itu. Yangnya saya hapus, nggak pakai relatif pronoun. Tapi saya pakai hoti. Ini anggaplah hoti. Berarti ini anak kalimat ini sih. Sebagai subjek.
Tapi kalau pakai relatif pronoun who, ini artinya jadi yang. Nih, mereka yang berada di ruangan itu. Anak kalimatnya mana? Yang. Yang berada di ruangan itu anak kalimatnya. Dia sebagai subjek. Oke? Dia sebagai subjek ini. Ya, nah, jadi di sini ini semua adalah cuma karena bahasa Indonesia itu nggak ada ini ya, jadi harus pakai yang. Karena bahasa Indonesia kalimat itu yang sih. Ada infinitif, partisiponnya nggak ada di bahasa Indonesia. Jadi agak susahnya kalau bikin bahasa Indonesia. Oke. Nah, mereka berada di ruangan itu, ini anak kalimat. Arti fungsinya subjek. Ini subjeknya itu bukan cuma mereka. Ini mereka yang berada di ruangan. Oke, nah, ini sebagai subjek. Cuma dalam subjek ada anak kalimat. Anak kalimatnya ini dia, mereka yang berada di ruangan itu ini. Ya, ini tadi yang dikasih contoh. Di contoh tadi di sini. Nah, ini semua subjek ini. Subjek dari EK. Gitu ya. Atau tadi yang lebih jelas, misalnya di 1 Korintus 4 ayat 3 itu. Lihat diagramnya lagi. Ya kan? Nah, ini lihat tuh. Hina, ini posisinya di sini apa? Subjek. Tapi pakai anak kalimat hina. Oke? Ini subjek. Paham? Ya, nah sama seperti itu. Nah, oke, ini contoh yang bahasa Indonesia udah paham belum? Kalau saya tanya subjeknya mana? Nah, itu sebagai subjek. Oke. Baru selebihnya predikat. Jadi kalau saya tanya subjek predikat yang mana, itu kalimatnya selalu dibagi dua doang. Itu dibagi kepala dan tubuh. Oke. Kalimat itu. Kalimatnya selalu dibagi dua, subjek, predikat. Nah, cuma memang nanti dibagi lagi. Predikat itu nanti bisa dibagi-bagi. Dibagi-bagi itulah yang disebut spoma. Jadi ada subjek, ada predikat. Itu turunannya adalah spoma. Ini lebih detail lagi. Spoma itu subjek, predikat, objek, modifier, adverb. Nah, spoma ini ada di mana? Sini. Subjek dan di predikat. Subjek predikat itu kalau digabung jadi clause. Klausa. Gimana? Jadi kalimat terdiri dari apa? Subjek, predikat. Oke. Kamu perhatiin. Lihat laptop. Ini apa? Saya tanya kamu jawab dia nggak ngerti juga nggak ngerti saya. Oke, klausa, subjek, predikat. Jadi kalau saya tanya klausanya apa? Independen. Ini ada dua ya. Independen, dependent. Berarti dia ada subjek, predikat. Nah, subjek predikat itu kalau lebih detail lagi di spoma. Subjek, predikat, objek, modifier, adverb. Ya, jadi kalau saya tanya ini subjeknya mana? Ini, predikatnya ini. Nah, nanti subjek predikat itu bisa diturunin lagi. Ya, ada anak kalimat, ya. Kalau predikatnya lihat, predikatnya ini mana? Predikatnya mana nih? Ini predikatnya adalah teman-teman saya. Ini apa namanya? Hah? Ini namanya apa? Kalau dalam spoma itu namanya apa? SPOMA itu namanya apa? Ini namanya teman-teman saya ini namanya predikat. Nominatif. Jadi ini ada predikator, namanya predikatnya. Ada objek? Nggak ada. Modifier? Modifier ada nggak? Ada. Saya. Ya kan? Teman-teman siapa? Saya. Saya ini modifiernya. Oh, detailnya. Oke.
Gak apa-apa, kita sambil belajar lihat banyak contoh. Asumsi saya adalah kalian makin ngerti, makin bingung, banyak Bu Eta aja deh, makin bingung ya. Sekarang predikat nominatif. Nah, yang kita ambil contohnya infinitif ya. Relatif pronounnya nggak ada, yang ada infinitif, participle, dan hina. Tapi dia sebagai predikat nominatif. Nah, coba Roma 1 ayat 12 kita buka. Roma 1 ayat 12. Ini kita lihat banyak contoh nih ya. Jadi kalian perhatikan. Nih, Roma 1 ayat 12, ini aja yang bawah ini ya. Atau kalau misalnya mau lihat 11 dan 12. Misalnya kalau saya tanya gini. Nah, berapa independent clause? Ya, 11 dan 12. Berapa independent clause? Ayat 12 kan dimulai dari tuto de estin, ya, sumpah apa nih? Sumpah para kletenai, en humin, dan seterusnya. Nah, misalnya ayat 11 dan 12 ini berapa independent clause-nya? Mana independent clause-nya? Berarti mana subjek dan predikat intinya? Independent clause itu kan induknya, intinya. Hah? Bisa nggak? Ada 3. Waduh, berarti salah. Ada berapa? 2. Kalau 2 yang mana? Hah? Nenong, ada berapa? Kamu kayak habis bangun tidur. Ngantuk ya? Ini udah pelajaran sulit nih. Ya, soalnya udah Yunani 2, terus dari akhir ini hmm, ada 1 ya. Oke, satunya itu intinya yang mana? Hah? Subjeknya mana? Predikatnya mana? Predikat intinya mana? Subjek predikat intinya mana? Dia baca apa? Hah? Yang mana? Tuto de estin. Iya, bukan. Ini ya, epi foto. Ini intinya. Epipoto itu jadi predikatnya adalah epipoteo, merindukan, ya. Orang subjeknya mana? Subjeknya itu ada di O-nya ini, yaitu orang pertama tunggal, aku. Ya, aku merindukan. Nah, ini di sini nih. Ini independent clause-nya di sini. Oke? Ya. Cuma 1 independent clause-nya. Nah, subjek predikatnya mana? Ini dia. Subjek predikatnya ini di sini.
Ya, ini ada tanda X ini maksudnya ini ada subjeknya cuma masuk ke dalam epipoto. Kalau epipoto kamu parsing gimana? No, kamu parsing. Verb indikatif present aktif first person singular. Nah, subjeknya di situ. First person singular yaitu apa? I, aku. Ya. Maka nanti diterjemahkan tuh aku merindukan, ya kan? Aku ingin. Nah, di situ. Kalau LAI terjemahkannya aku ingin, lebih tepat aku merindukan, long for. Ya, long to. Oke? Aku ingin. Nah, aku itu subjeknya. Oke. Nah, kalau itu independent clause-nya berarti subjek predikatnya itu tadi foto. Paham ya? Oke. Nah, sekarang yang tadi kan yang kita mau lihat itu adalah substantive clause-nya tapi sebagai predikat nominatif yang ada infinitifnya nih. Ya kan? Oke. Infinitifnya. Nah, infinitifnya mana nih? Infinitifnya yang mana? Hah? Hmm? Apa? Kalau ED ini kan di ayat 11. Ini di ayat 12-nya, lihat. Ayat 12-nya mulai dari tuto de estin itu. Ayat 12. Ya, ayat 12-nya di sini, di bawah ini loh. Nih. Nah, jadi yang mana infinitifnya? De estin predikat nominatif. Ini sum parakletenai. Ya. Jadi kalau di situ diterjemahkan ayat 12-nya tuto de estin ya. Supaya aku ada ya di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Nah, kalau di situ subjek predikatnya predikat nominatifnya mana? Setelah estin ini yaitu apa? Oke. Ya, supaya kamu seteristenai tuto de estin nah sum parakletenai. Ya kan? Artinya di sini apa? Saling menguatkan. Ya, kalau lagi terjemahannya apa? Menghibur, gitu ya. Terhibur atau menguatkan. Oke. Nah, ini dia infinitifnya di sini. Nah, ini infinitifnya ini akhirnya menjadi apa? Ini subjeknya, ini anak kalimatnya ini. Anak kalimatnya ini. Ini karena ada di bawah ini. Jadi anak kalimatnya adalah ini ya. Is to humas tekristenai tuto de estin. Nah, baru sum parakletenai ini adalah predikat nominatif dari estin. Oke, ini agak sulit memang sedikit aja tapi nggak banyak-banyak. Ya, tapi kamu pahami ini ternyata infinitif ini berfungsi sebagai apa? Anak kalimat.
Ya, predikat nominatif. Misalnya saya kasih contoh Indonesia aja lah ya. Jokowi adalah ini berarti S3-nya mantan presiden, adalah mantan presiden yang baru lengser turun. Subjeknya mana? Jokowi. Predikatnya ini semuanya, ya kan? Adalah mantan presiden yang baru lengser. Nah, kamu lihat di sini dalam predikatnya itu ternyata ini ada anak kalimat nih, mantan presiden yang baru lengser. Ini anak kalimat. Saya tambahkan ini. Kalau saya ngomong Jokowi adalah mantan presiden, dan anak kalimat nggak ada kalimat biasa aja, ini semua induk kalimat. Jokowi adalah mantan presiden Republik Indonesia, ya kan gitu. Tapi kalau saya tambahkan yang baru lengser. Nah, mantan presiden baru lengser ini apa? Anak kalimat. Ya, tapi anak kalimat fungsinya sebagai apa? Subjek, predikat. Predikat nomi. Ini subjeknya di sini. Ini subjeknya. Predikatnya adalah. Nah, predikat nominatifnya ini. Mantan presiden baru lengser. Ya, jadi dia menjelaskan subjek predikat nominatif dari dalam. Oke. Nah, contoh kasusnya itu seperti ini ya. Hartono. Kaget. Oke. Lihat contoh lain lagi, yang partisipal nih. Predikat nominatif, tapi partisipal. Yohanes 4, ayat 26. Coba buka Yohanes 4, ayat 26. Ini kalau yang singkat-singkat, harusnya gampang nih. Nah, misalnya nih, independent clause-nya berapa? Hah? Udah jelas satu, ya kan? Subjek predikatnya mana? Subjek predikatnya mana? Subjeknya apa? Atau Indonesia dulu lah. Yesus kata sebenarnya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kau. Gitu. Ya kan? Apa? Subjeknya apa? Independent clause ada berapa? Satu, betul. Jadi subjeknya mana? Yesus. Hah? Apa? Loh, subjeknya mana? Oh, Yesus ya kan? Predikatnya ini semua. Oke? Ini subjek, ini predikat. Nah, ini kalau ini digabung menghasilkan namanya independent clause. Oke? Jelas ya? Subjek Yesus, lege berkata. Nah, ini isi perkataannya. Ya kan? Yesus berkata apa? Ini isinya. Ini independent clause. Cuma kamu lihat di situ, lihat di situ, di dalam predikatnya ini kan, predikatnya, oh Yesus ini kan subjek simple, sederhana dia. Predikatnya itu kamu lihat tuh. Ada nggak induk kalimatnya? Ada nggak dependent clause-nya, anak kalimatnya?
Ada nggak? Ada anak kalimatnya? Anak kalimatnya ada nggak? Ada. Ada. Yang mana? Anak kalimatnya yang mana? Ini ho, lalon, soy, participle kan? Ya toh? Kan tadi kita bilang ini apa? Participle. Terus kan bingung kan? Ho, lalon ini apa? Participle. Nih anak kalimatnya nih. Yesus berkata kepada mereka, uh, mereka, oke, kata Yesus kepadanya ya, bukan mereka, nya, tunggal. Kata Yesus kepada perempuan itu, Aute itu perempuan itu, nih, holalon soy. Ini kan percakapan Yesus dengan apa itu? Wanita Samaria kan? Nah, holalon soy ego emi. Ya kan? Holalon soy. Nah, holalon soy. Ini anak kalimatnya ini. Oke. Tapi dia menjadi apa di sini fungsinya? Predikat nominatif. Nah, ini holalonso ini kan partisipalnya nih. Dia jadi anak kalimat. Ya. Jadi anak kalimat dari apa? Namanya? Predikat nominatif. Oke. Predikat nominatif. Nah, ini. Aku adalah siapa yang berkata-kata itu. Ini harusnya dipindahin sini sih ya, supaya nggak bingung. Jadi ini agak salah ya. Amy-nya setelah Amy baru ini. Oke. Jadi misalnya kan Yesus berkata kepada perempuan itu, Jesus said to her, akulah dia, dianya itu siapa? Yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kayak gini, Jokowi itu siapa? Mantan presiden. Nah, mantan presiden itu predikat nominatif. Ego emi itu artinya I am. Akulah. Ego emi, akulah. Ya kan? Akulah siapa? Nah, itu yang sedang berbicara kepada kamu. Holalon soy. Ya. Holalon soy. Nah, holalon soy ini predikat nominatif dari ego emi. Oke. Nah, holalon soy itu adalah saya tanya itu apa? Anak kalimat. Ya. Oke, contoh lain deh. Misalnya Yohanes 4:34 coba kita buka. Yohanes 4:34. Nah, kata Yesus pada mereka, makananku ialah nih ya. Jadi ada Yesus berkata, lalu nah kalau model-model kalimat seperti ini kalian perhatikan ada namanya kalimat langsung, direct course. Istilah kalimat itu gini. Ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Misalnya contohnya gini, kalau kalimat langsung itu seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, koma, apa kata mereka? Makananku ialah, ini namanya kalimat langsung. Ya, nanti ada istilahnya nih. Indirect course itu artinya kalimat tidak langsung, ya, tapi ada direct course, kalimat langsung. Mungkin dulu di bahasa Indonesia kan ada istilah itu.
Kalimat tidak langsung, kalimat langsung. Nah, kalimat langsung, kalimat tidak langsung itu maksudnya gini. Yesus berkata kepada mereka, koma, titik dua, makananku ialah bla 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 bla. Nah, ini adalah kalimat langsung. Ya. Karena ini adalah isi percakapan dari Yesus itu. Jadi ada diskursnya namanya. Apa? Ada diskurs, ada percakapannya, isinya. Tapi ada dua macam, ada direct, indirect. Kalau dia direct, dia langsung kutip langsung. Jadi kalau ini kayak kutip langsung. Nih, si Yohanes itu kutip langsung seperti yang Yesus katakan. Nah, itu namanya kalimat langsung. Misalnya gini, saya berkata bla 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 bla. Nah, bla bla blanya itu kalimat langsung. Tapi ada yang mengatakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu misalnya eh, kalimat tidak langsung itu misalnya ini ya. Saya berkata, nih. Nah, ini namanya kalimat langsung. Tapi ada namanya kalimat tidak langsung adalah misalnya kita ngomong ulang itu tidak langsung. Saya ini misalnya siapa? Ika, gitu ya. Ika yang berkata. Jadi si Ika berkata bahwa bla 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 bla. Nah, ini kalimat tidak langsung. Jadi ada isi yang namanya diskursus. Diskursus maksudnya isi perkataannya. Kan sering di Alkitab itu kan Yesus berkata kepada bla 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 bla. Itu ada diskursnya, ya kan? Saya berkata, lala, akhirnya misalnya namanya siapa? Ika. Oh si Ika berkata bahwa ini. Nah, itu tidak langsung. Kalau Ika yang langsung mengatakan, kamu kutip langsung di kalimat langsung. Oke? Nah, kayak gini, misalnya nih, Yesus berkata kepada mereka, koma, titik dua, my food is to do the will of him. Nah, ini ada diskursnya, kalimat langsungnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ina pakai subjunctive. Dia sebagai predikat nominatif. Coba kita klik kanan, lihat diagramnya. 434 ya. Benar? 434. Nah, kamu lihat di sini. Independennya mana? Independen ini. Ada berapa independennya ini? Kalimat intinya ada berapa di situ? Satu. Satu. Benar. Ya. Ada satu independen, satu kalimat inti. Subjeknya mana? Ah, itu subjek. Subjeknya mana? Oh Yesus. Hah? Bukan, Oh bukan itu. Yesus. Bukan. Perhatikan baik-baik diagramnya. Ayo. Subjek, predikatnya mana? Nah, itu dulu. Hmm?
Broma. Apa? Broma. Ini Broma Broma. Iya. ini subjek. Nah, ini subjeknya. Predikatnya mana? Ini semua ini. Ini semuanya sisanya predikat. Ya kan? Kan cuma dua bagian, subjek, predikat. Nah, subjeknya Roma, Emon. Selebihnya ya predikat. X itu apa? Hah? X. X-nya nggak usah dilihat lah. Ya. Oke. X-nya itu maksudnya bagian dari hina ini. Nanti kita lihat spomanya. Ya. Nah, subjeknya Broma, Emon. Predikatnya Estin, Hina, dan seterusnya. Oke. Nah, ini ya, ini subjeknya. Ya kan? Makananku adalah bla 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 bla. Oke? Oh, sorry. Kok ngambilnya dari bawah? Salah. Pak Hartono lah. Sorry, saya salah. Eh, Subjeknya ini ya. Oh Yesus, lege. saya nggak lihat ininya, Tuan. Oke. Oh Yesus, lege. Nah, ini intinya. Tapi ada yang namanya diskorsnya, ini dia. Diskorsnya atau kalimat langsungnya. Ya. Oke. Kalimat intinya mana? Ini. Subjeknya ini, predikatnya ini semua. Oke. Subjeknya cuma satu, Yesus. Yesus berkata kepada mereka. Apa ini? Diskorsnya ini, isi perkataannya. Makananku adalah bla 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 bla. Nah, sekarang kamu lihat. Ada hina kan? Nah, hina di sini fungsinya apa? Anak kalimat apa? Predikat nominatif dari estin atau dari makananku. Broma. Ya, tadi salah, yang benar ini. Ini oh Yesus ini inti kalimatnya. Predikatnya lege, autois, dan seterusnya. Oke, itu predikatnya. Nah, cuma di dalam predikat itu ada anak kalimat, yaitu hina sebagai predikat nominatif. Ya, berarti kan ini udah agak sulit nih karena kita lagi membicarakan klausa secara keseluruhannya ini. Ya. Oke, ngawal. Kita lihat contoh lain sekarang. Yang ketiga, sebagai objek langsung. Contoh objek langsung itu kayak gini. Tadi kalau predikat nominal itu contohnya kayak gini. Jokowi adalah presiden. Presiden itu predikat nominatif. Ingat pelajaran dulu ya predikat nominatif. Atau saya adalah seorang dosen. Nah, dosen ini predikat nominatif. Predikat nominatif dari saya. Oke. Cuma predikat nominatifnya dipakai klausa. Jadi bentuknya bukan kata benda, tapi kalimat. Saya bikin, saya adalah seorang dosen yang misalnya, saya adalah seorang dosen yang killer gitu misalnya. Oke, nah yang apa itu jadi apa? Tapi kalau saya ngomong saya adalah seorang dosen
Udah, ini hanya predikat nominatif. Dan itu nggak dijadikan klausa. Kalau jadikan klausa ya harus ada subjek predikatnya lagi. Dosen yang predikatnya apa? Saya dosen yang killer gitu, ya. Oke. Nah, sekarang direct object. Apa contoh kalimat yang ada direct object? Misalnya nih, saya memukul meja. Ya, saya memukul meja. Saya itu apa? Subjek. Memukul predikatnya. Ya, meja objek langsungnya. Itu. Oke. Nah, sekarang direct object tapi diikuti oleh klausa. Nah, klausanya itu ada bentuk infinitif, participle, hoti, ina, dan relative pronoun ho. Ya, kita lihat satu-satu. Misalnya 1 Timotius 2:8. Coba buka. Tapi basic sentence-nya sudah paham ya. Direct object itu apa sih? Tadi contohnya, saya mengambil buku. Buku ini objek langsung. Ya. Saya memegang handphone. Yang mana objek langsungnya? Phone. Oke. Saya mengambil spidol. Nah, spidolnya objek langsung, ya. Oke, nah, sekarang objek langsungnya yang berbentuk infinitif kayak gimana nih? Coba kita buka 1 Timotius 2:8. 1 Timotius 2 ayat 8. Nah, ya, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menangani tangan suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Coba kita lihat diagramnya nih. Nih ya. Kalau saya tanya, diagram seperti ini, independent clause-nya ada berapa? 1. 1, benar. Yang mana subjek predikatnya? Subjek predikatnya mana? Bulomai di situ, ya kan? Bulomai. Kalau bulomai itu predikatnya, subjeknya apa di dalam bulomai itu? Kamu parsing aja. Kalau ada tanda X ini maksudnya nggak ada subjeknya, tapi ada di dalam bulomai. Itu maksudnya Ika tadi. Ya, nah kayak bulomai itu berarti subjeknya apa? First person singular. Siapa first person singular? Hah? Aku. Ya kan? Nah, aku ingin. Di situ subjeknya. Coba 1 Timotius 2:8. Aku ingin, nah itu subjek predikatnya. Aku ingin supaya di mana orang laki-laki berdoa dengan menahan tangan yang suci, tidak marah dan tidak berselisih. Oke? Nah, buloma ini intinya di sini. Ya kan? Nah, ini subjek predikatnya. Jadi kalau saya tanya, subjeknya mana? I di sini di dalam my ini, oma ini, buloma ini. Itu I. Predikatnya ini semua. Selebihnya itu predikat. Ya. Nah, tinggal nentuin spomanya. Subjeknya I, predikatnya bulomai. Ada objeknya nggak di situ? Nih, sekarang ke spoma ya. Kalau ke spoma, objeknya apa di situ? Ini objeknya. Yang pakai participle. Cross, save, case, type. Nah, ini dia. Participle kan? Coba diparsing. Sorry. Oke. Ini infinitif nanti sebagai objek ya. Aku ingin apa? Aku ingin laki-laki berdoa.
gitu ya. Nah, ini infinitifnya sebagai apa? Kata kerja predikat dari Andras ya. Nah, ini epai rontas. Si orang berdoa, lalu di sini lihat tuh. Epai rontas, ya kan? Keras, osio. Nih, jadi dia sebagai substantival infinitif, ya infinitif ini benar ya, bukan participle. Saya jadi bingung. Nah, infinitifnya ini apa? Proseo case tie. Infinitifnya sebagai apa? Objek. Aku ingin apa? Aku ingin doa-doa para laki-laki itu, nah gitu. Kayak seperti aku ingin spidol ini. Nah, spidol ini jadi objek. Nah, aku ingin apa? Paulus ingin apa? Doa. Doa-doa mereka itu apa? Tanpa marah, tanpa perselisihan. Jadi proses kesta ini apa? Infinitif objek. Objek dari apa? Bulomai. Tapi ini proses kata Andras ini adalah anak kalimat. Nah, kalau saya tanya anak kalimat, ini kan anak kalimatnya ya. Nih. Ini anak kalimatnya panjang nih sampai selesai nih. Nah, kalau saya tanya, kan ini dependent clause. Dependent clause-nya sebagai apa? Direct object. Direct object dari apa? Bulomai. Gitu. Tapi dia infinitif. Oke? Nah, kalau saya tanya, dependent clause-nya subjeknya mana? Subjek dari anak kalimatnya mana? Subjeknya. Hah? Tus Andras. Bukan Andoras. Andras. Ini subjeknya. Paham? Nah, predikatnya mana? Predikatnya mana? Ini subjek, ini predikat. Nah, objeknya ada? Nggak ada. Dia adanya apa nih? Topopanti ini namanya apa? Spoma sekarang. Kalau detailnya berarti spoma. Objek nggak ada. Berarti ini apa? Adverbial. Ini adverbial, ya kan? Itu. Nanti kita pelajari ini adverbial clause pakai participle. Belum, nanti di bawahnya. Ini kan kita masih substantive clause. Nah, ini adverbial ini. Ini adverbial. Tapi ada adverbialnya pakai datif. Ya kan? Ini pakai datif, tapi ini adverbialnya pakai apa? Participle. Nah, kalau dia participle ini berarti jadi anak kalimat lagi. Jadi dia anak punya anak. Nah, mabuk kan ya kan? Oh, dia punya anak, maka punya anak lagi. Bingung nggak? Bingung. Nah, bingung jangan punya anak kalian. Kalau kalian nanti punya anak, pasti tambah bingung. Apalagi anak kalian punya anak. Gitu. Lebih baik sendiri ya kan? Oke? Nah, saya tanya ulang. Kalimat ini klausanya ada berapa? Independent clause-nya ada berapa? Oke, subjek predikatnya mana? Subjeknya I ya di dalam buloma ini. Predikatnya semuanya ini predikat namanya. Kalau independen. Tapi di dalam independen itu kamu perhatikan dalam independen itu ada nih
Kalau saya tanya spomanya dalam predikat itu ada direct objeknya kan? Ini direct objeknya ini. Objek langsungnya. Aku ingin apa? Aku ingin doa-doa mereka, gitu. Doa-doa laki-laki itu. Nah, ini. Oke? Nah, ada direct objeknya. Nah, ternyata direct objeknya itu bentuknya apa? Dependent clause. Direct objeknya bentuknya apa? Dependent clause. Jadi dia bukan hanya bentuk kata benda biasa aja, tapi dia bentuk anak kalimat. Nah, kalau dia anak kalimat, kalau saya tanya, subjeknya mana? Ini. Predikatnya ini. Predikatnya ya sebetulnya ini semua. Cuma kalau dispomakan karena harus tahu. Spomanya berarti ini predikat. Ngerti ya? Spoma itu kan berarti subjek, predikat, objek, modifier. Kalau saya tanya klausanya, subjek predikatnya hanya ada dua, subjek, predikat. Tapi nanti dalam subjek predikat itu ada pembagiannya, ada adverbialnya, objek, modifier dan objeknya gitu ya. Nah, kalau ini adalah predikatnya, maka di bawah ini adalah apa namanya? Entopo panti, epaiontas. Nah, ini ada participle nih. Ya kan? Lalu ini ada datif. Dua-dua ini namanya apa? Adverbial. Satu bentuk frasa, satu bentuk clause. Clause-nya itu ada kalimatnya lagi. Berarti anak punya anak lagi. Nah, anaknya namanya eperontas keras. Keras ini kalau ini berarti subjek predikatnya di sini, keras ini objeknya. Oke. Nah, nanti di bawahnya lagi lihat ada koris. Nah, ini bentuknya apa ini? Menjelaskan eperontas ini adverbial lagi gitu. Ya. Jadi kamu kalau lihat ini harus bisa menjelaskan subjek predikatnya ini. Nanti predikatnya kamu lihat, oh ada anak, anaknya sebagai direct objek. Oke, kalau dia ada anak, berarti ada subjek predikatnya lagi. Lihat nih subjek, ini predikatnya. Oke, kalau udah selesai, kamu lihat predikatnya ada apa? Gitu ya, cara mainnya. Nanti ya cara main yang saya mau. Jadi kalau kalian main volley, cara mainnya pakai volley, jangan basket. Nggak nyambung ya. Kalau main sepak bola ya cara mainnya sepak bola. Nah kalau ini cara mainnya gimana? Cara mainnya adalah kayak gini. Kamu cari dulu subjek, predikatnya mana? Subjeknya ini, predikatnya ini. Oke? Setelah itu kamu lihat. Di dalam subjek itu lihat. Ada nggak objek, modifier, spomanya? Lihat spomanya. Oke? Nah dalam predikat itu nggak lihat. Ada spomanya kan? Nah misalnya contohnya ini. Ini predikatnya ini kan? Ternyata ada spomanya. Spomanya apa ini? Objeknya ini. Nah, objeknya ternyata apa? Dependent clause. Nah, kalau dia dependent clause berarti ada subjek, ada predikat lagi. Oke? Nah, lalu lihat spomanya lagi. Oh, spomanya ada. Oh, bentuk adverbial. Ini adverbial tapi bentuk klausa. Nanti di bawahnya ini adverbial lagi. Ini keras objeknya. Topo ya, entopo ini adverbialnya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi cara mainnya level 1 lihat clause-nya. Clause-nya ada berapa? Independen dulu cari. Ya. Lalu cari kalau independent clause-nya ada 1 berarti kamu harus tahu yang mana subjek, yang mana predikat. Sampai sini paham? Nah, setelah tahu yang mana subjek dan predikat, kamu lihat detailnya di spoma. Misalnya dalam subjek, ada nggak anak kalimatnya? Atau dia hanya subjek biasa aja? Lihat di predikatnya. Lihat dalam predikatnya ada nggak objeknya? Ada nggak modifiernya? Ada nggak adverbialnya? Oh ternyata Pak ada objeknya. Kamu lihat objeknya bentuk frasa. Jadi ada bentuk frasa. Frasa itu maksudnya kata, bentuk kata atau gabungan beberapa kata atau bentuk kalimat klausa. Jadi dia bisa klaus frasa atau kata atau bisa klausa. Nah misalnya objeknya di sini rupanya bentuknya apa ini? Objek di sini bentuknya apa? Hah? Objek di sini bentuknya apa? Ini objek ini bentuknya apa? Klausa, dia bukan bentuk
kata atau frase. Bentuk klausa dia. Dependent clause. Nah, berarti kalau dependent clause kamu harus temuin lagi. Mana subjek, mana predikat. Nah, ini subjeknya, ini predikatnya. Lalu temukan lagi. Ada spomanya gimana? Nah, ini adverbialnya, ini adverbialnya, ini adverbialnya gitu. Keras ini objeknya. Jadi kalau kamu lihat Lidi diagram, kamu lihat Lidi diagram itu, pokoknya kalau di sini subjek, coba semua perhatikan ya, ciri-cirinya. Kalau di sini pasti yang pertama subjek. Setelah ada garis lurus begini, tanda pembatas ya, ini pasti predikat. Kalau ada satu lagi, ini pasti objek, SPO ya, subjek, predikat, objek. Oke? Nah, tapi objek itu sebenarnya bagian dari predikat. Ya, nah, jadi sebenarnya hanya dua, subjek, predikat. Pada objeknya berarti bagian dari predikat. Oke? Jadi kalau di diagram itu dia bagi tiga. Pasti ada subjek, ini wilayah subjek, predikat, objek. Nah, ini objeknya ini. Ya. Nah, dia harus ada tanda pembatas nih kayak gini. Oke? Nah, tapi sebenarnya dia kalau objeknya nggak sampai ke bawah, dia hanya sampai sini. Maka hanya dua bagian sebetulnya. Ini subjek, predikat. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan nggak? Oh, nggak ada. Nih, sekarang kita lihat direct object yang substantiva participal. Ngerti direct object ya? Objek langsung ya. Misalnya tadi saya mengatakan, saya memukul meja. Direct objeknya mana? Meja. Meja itu direct objeknya. Nah, sekarang bentuknya participle ya. Filipi 3:17. Meja ini katanya, bukan anak kalimatnya. Kalau saya buat misalnya, saya memukul meja yang kecil itu. Atau saya memukul meja yang panjang itu. Objeknya mana? Salah. Meja yang panjang itu objeknya. Oke? Jangan cuma meja, tapi nah, karena mungkin ada yang meja yang panjang, ada meja yang kecil, ada meja yang bulat yang itu kan. Saya mau mukul atau menendang meja yang panjang itu. Jadi objeknya apa? Objek langsungnya apa? Meja yang panjang itu, ya kan? Nah, kata meja yang panjang itu bentuknya anak kali 5. Nah, sekarang kita lihat Filipi 3:17. Bingung ya? Masih bingung? Hah? Oke, kalau bingung, pukul aja kepalanya. Supaya nggak bingung. Iya, dipukul-pukul. Oke, Filipi 3:17. Nah, saya tanya lagi sama kalian nih. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Berapa independent clause-nya? Dua. Hah? Satu atau Dua. dua? Hah? Dua. Hah? Ini adelphoi vokatif ya, saudara-saudaraku, ya, gitu kan? Lihat ini, saya saudara-saudaraku, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Oke? Nah, dari diagram ini sekarang. Dari diagram ini ada berapa independen? Kalimat intinya ada berapa? Dua. Dua atau satu? Gak usah Dua. tebak, jelas kelihatan di sini. Ada satu, dua. Dipakai I. Ya kan? Dua independen. Oke?
Ini nggak usah bingung karena ini di sini ada sapaan. Ya. Oke. Nah, jadi ada 1, 2 independent clause. Kalau saya tanya, subjeknya mana? Oh, yang ini. Ginete, Subjeknya mana? gineste, sama Subjek predikatnya ini pronoun gineste. gineste. Ya, predikatnya ini semua. Sum, mi, mitai, mu. Ya kan? Nah, yang kedua subjeknya mana? Skoi PT itu berarti Skoipete, subjeknya apa di situ? Second person plural. Kalian. plural. Gineste juga sama. Second person plural. Itu subjeknya. Skoi PT. Ini predikatnya. Ya kan? Berarti kalau predikatnya mana? Ya semuanya ini predikat. Nah, ini semua predikatnya di sini. Oke? Subjek predikatnya udah jelas ya. Nih, subjek, predikat. Ini predikatnya. Ya. Nah, sekarang dalam predikatnya ini, sekarang kita lihat spomanya ya. Ini sumiwinitai, ini namanya predikat nominatif. Nah, kalau ini ada objeknya mana nih? Skopete. Skopete itu artinya apa? Hah? Perhatikan. Perhatikan. Nah, lalu ada spomanya kan? Skopete kan predikatnya. Lalu objeknya ada nggak di situ? Ada objeknya nggak? Objek, modifier, adverbialnya. Perhatikan spomanya sekarang. Kalau subjek predikatnya kan bisa ya. Ini subjek, predikatnya ini. Subjek, predikatnya ini. Ya. Nah, subjeknya ada di geneste ini, di dalam. Skopete ada subjeknya di dalam. Tapi predikatnya ini semua. Oke? Nah, kalau subjek predikatnya udah selesai, sekarang spomanya. Lihat, misalnya yang ini. Skopete. Ada objeknya di situ? Ada. Objeknya apa? Objek langsungnya apa? Ini. Tus, peri, patun, tas. Oke, perhatikanlah. Nah, Paulus suruh perhatikanlah apa? Perhatikanlah apa ini? Jalan atau hidup. Ya. Kalau LAI terjemahkan apa di sini? Perhatikanlah mereka yang hidup, ya kan? Atau mereka yang berjalan. Nah, mereka yang hidup itu apa? Objek. Saya buat kalimat, saya memperhatikan buku itu. Saya memperhatikan kamu, Neno, yang dari tadi ngantuk. Ya, kamu masih mimpi atau sadar ini? Oke, kalau ngantuk, cuci muka atau tampar ini. Saya memperhatikan buku itu. Objeknya mana? Buku itu, ya kan? Nah, sama kayak ini. Saya memperhatikan, kamu perhatikanlah mereka yang berjalan. Nah, ini objeknya. Cuma objeknya ini bentuknya apa? Partisi. Nah, partisipalnya adalah bentuk klausa di sini. Mereka yang berjalan, ya, katos seperti apa? Ekete, tupon, hemas. Seperti kami berjalan. Jadi maksudnya perhatikanlah orang-orang yang mengikuti teladan hidup Paulus gitu. Perhatikanlah mereka yang hidupnya menurut teladan aku, teladan kami, yaitu Paulus. Ya, Paulus dan sebagainya. Oke, nah ini adalah objek apa? Objek dari skope. Oke. Tapi bentuknya apa? Ini apa ini? Ini namanya apa ini semua ini? Objek.
Objek langsung. Cuma bentuknya apa? Clause atau dependent clause. Jadi kalau saya tanya dependent clause-nya mana? Ini tus, peripatun tus, autos, katos, dan seterusnya. Oke, ini semuanya apa? Objek langsung. Dari perhatikan itu, Paulus suruh perhatikan. Objeknya apa? Perhatikan mereka nih, yang hidup menuruti teladan kami. Jangan mereka yang hidupnya nggak menuruti teladan kami, tapi mereka yang menuruti teladan kami. Nah, gitu maksudnya. Nah, ini objek langsungnya. Berarti cuma objeknya bentuknya apa? Anak kali dependent clause. Yang pakai apa? Partisi. Oh. Jadi kalau saya tanya, kalau ini dependent clause, bentuk klausa kan? Subjek predikatnya mana? Ya di sini. Tus peripatun tas. Artinya subjeknya siapa nih? Subjeknya siapa? Hah? Mereka maskulin plural itu. Predikatnya peripatun tas. Berjalan. Mereka yang berjalan. Nah, bawahnya ini apa nih? Katos. Katos ini berarti apa? Katos, ekete, tupon. Ada anak kalimatnya lagi nggak? Ada. Ternyata anak punya anak lagi. Nah, ini katos, ekete, tupon. Mereka yang berjalan menurut atau seperti apa? Kami hidup. Atau mereka yang berjalan menurut teladan kami. Nah, jadi ini di bawahnya ada anak kalimat lagi. Cuma kita belum belajar di sini. Ini namanya anak kalimat yang kita sebut nanti adverbial. Pakai katos, adverbial clause. Tapi kita masih baru belajar yang atasnya dulu. Ya. Nah, jadi kalau ada anak, di bawahnya ada anak lagi gitu. Nah, ini namanya adverbial clause. Kalau autos ini juga adverbial ya. Jadi perhatikan spomanya. Spoma itu ada objeknya nggak, ada modifiernya nggak, ada adverbialnya nggak gitu. Nah, dua-duanya adverbial. Oke, saya ulangi ya. Oke. Nih, coba ya, saya tanya nih. Ini kalau ngantuk-ngantuk pasti nggak bisa nih. Ya. Nih, Helmi, berapa independent clause? 2. Oke. 2 atau 1? Baru digertak itu udah sama. 2. Berarti berarti ada 2 subjek, 2 predikat kan? Nah, subjek predikatnya mana? Hah? Subjek predikatnya mana? Ayo cepat. Ini ya. Subjeknya ada di sini, di dalam gineste ya. Skopete juga ya. Subjeknya siapa dong? Orang kedua jamak. Atau you, ya kan? Predikatnya? Predikatnya ini semua nih ya. Gineste, ini. Predikatnya ini juga, ini semua predikatnya. Jadi kalau ada 2 independen ya berarti 2 predikat. Predikat yang pertama ini, predikat yang kedua ini ya. Nah, kemudian kamu lihat di dalam predikatnya itu ada objeknya enggak? Ya, ada predikat nominatifnya enggak? Predikat nominatifnya ini sume meta, ya kan?
Oke, jadi kalau kalian udah belajar nih, sumemeta ini kan nominatif maskulin. Ini namanya predikat nominatif. Oke, yang predikat yang kedua. Ada objeknya nggak? Sekarang lihat spomanya nih. Lihat spomanya. Ada objeknya? Ada, ini objeknya ini. Kan pada pembatas ini ya. Pasti ini objek. Cuma objeknya bentuknya apa nih? Dependent clause. Bentuk klausa, bukan hanya kata benda biasa. Oke, dependent clause, participle nih. Berarti dia ada subjek predikat lagi. Nah, subjek predikatnya itu di sini. Mereka yang berjalan, mereka berjalan. Nah, lalu di bawah katos, autos, ini apa? Adverbial. Karena menjelaskan berjalannya. Menjelaskan kata kerja, adverbial. Oke? Nah, katos ini nanti, ini anak kalimat lagi gitu. Jadi anak punya anak lagi. Ya. Maka sering agak kompleks. Oke, nggak apa-apa, sambil latihan ya, ikuti. Satu lagi, sebelum kita break ya. Hoti, ini sekarang, Yohanes 3 ayat 33. Hoti diikuti indikatif. Coba buka Yohanes 3 ayat 33. Ya. Klik kanan, lihat anti diagramnya. Nah, ini simpel juga kalimatnya nih. Nanti kalimat Yohanes juga nggak terlalu panjang sih ya. Ada paling beberapa ayat yang panjang. Nah, Yohanes 3:33 di situ. Berapa independent clause-nya? Enggak, ayat 33 aja. Satu, tadi bilang dua. Satu. Oke, benar atau enggak? Ya, satu, betul. Lalu subjeknya mana? Sebutkan subjeknya apa? Yang lengkap. Jangan kayak tadi, contoh kalimat tadi. Esfragiven. Gisen. Hmm? Esfragisen, Pak. Bukan. Kalau ada ada satu independen, berarti benar satu independent clause. Sekarang pertanyaan saya, ini bagi dua subjek, predikatnya mana? Bagi. Subjeknya mana, predikatnya mana? Baru nanti lapisan spomanya. Subjek, predikat, objek, modifier, adverbialnya. Nah, ini lebih detail lagi. Yang ini dulu. Subjek predikatnya mana? Subjeknya yang mana? Ini Dameca apa? Tadi ngomong apa kamu? Ten Marturian Auto. Ini subjeknya ini dia. Oke? Predikatnya ya ini. Nah, paling tidak kamu harus bisa bagi dua gini dulu. Ya. Jadi kalau ketemu klausa, selalu ingat ada objek dari nah, temukan. Ini makanya ini bagi gini. Kamu harus bisa baca ini. Bacanya caranya gimana? Subjek. Subjeknya ini kelompok subjek, ini kelompok predikat. Oke? Isman, subjeknya apa? Iya, predikatnya ya selebihnya itulah, ya kan? Oke. Nah, sekarang lihat
wilayah subjek dulu. Sekarang ke spomanya nih. Dalam subjek ini kan, spomanya gimana? Subjeknya mana? Labon itu subjek intinya di situ. Atau predikator pasti. Ada objek? Ada, ini objeknya. Ten, masuk. Ya. Sorry. Ten, labon. Oh ya, ini subjek. Ini subjek, tapi spomanya apa? Ini subjek predikatnya di sini. Dan artinya objek. Auton ini modified. Nah, kayak gitu. Baru ke spomanya ya. Nah, holabon itu tadi kita udah belajar. Holabon itu apa? Participle kan? Berarti ini participle. Ini subjeknya bentuknya apa? Anak kalimat. Nah, berarti kembali kayak tadi nih. Subjek, participle, dia sebagai subjek atau subjek. Nah, kamu lihat ini contoh lagi kan? Participle tapi sebagai subjek. Anak kalimat. Nah, kalau anak kalimat berarti dia ada subjek predikatnya. Nah, subjek predikatnya ini holabon. Ya kan? Nah, holabon. Nih, objeknya Arthurian auto. Auto itu modifier. Oke? Nah, sekarang yang saya tanya ini. Kan tadi kita sampai hoti nih. Hoti sebagai direct object. Ya kan? Hoti sebagai direct object. Oke. Nah, sekarang lihat predikatnya. Predikatnya ini. Predikatornya ini, predikatnya. Lalu ada objek kan? Sekarang ke spomanya. Ada objeknya nggak? Kalau subjeknya kan sudah ini. Ini predikatnya. Nah, objeknya mana? Hoti. Ya, ini ada pembatasnya. Hoti. Nah, objeknya bentuk anak kalimat hoti. Itu sebagai objek langsung. Oke. Nah, kalau dia adalah anak kalimat hoti, ya, jadi kalau saya tanya nanti anak kalimatnya mana, Pak? Ini, anak kalimatnya ini. Ya. Anak kalimatnya ini. Nih. Nah, ini anak kalimat apa? Hoti. Fungsinya sebagai objek. Objek dari apa? Ini. Predikat ini. Objek langsung. Ya. Nah, kalau dia adalah anak kalimat, maka kamu lihat subjek predikatnya mana? Kalau namanya anak kalimat, berarti dia ada subjek predikat lagi. Subjek predikatnya mana? Hoteos itu apa? Subjek. Predikatnya estin, ale, es. Nah, estin ini kalau di spomakan, estin ini predikat, alites ini predikat hobi. Oke? Nah, hoti, kalau saya tanya, dependent clause. Dependent anak kalimat atau induk kalimat? Anak kalimat. Anak kalimat sebagai apa? Substantive clause sebagai direct object. Objek langsung dari ini. Ya. Nah, makanya ini tadi dia kasih contoh ini dia. Nih. Direct object. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau tanyakan? Kalau enggak nanti kita break sebentar. Ya. Situ kita lihat contoh-contoh lagi, ini beberapa contoh. Habis itu ini kita mau masuk adjective clause. Oke.
Ini kita masih substantive clause. Oke, kalau nggak ada kita break dulu. Saya segar lagi. Ya, Hartono, kita break dulu. Oke, Pak.